Pada awal abad ke-20, wilayah Hindia Belanda terbentang sebagai gugusan pulau yang luas, dipisahkan oleh lautan, hutan lebat, dan pegunungan yang sulit ditembus. Mobilitas antar daerah bergantung pada kapal laut dan jalur darat yang terbatas, membuat perjalanan dari satu kota ke kota lain memerlukan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di tengah kondisi geografis yang menantang itu, kemajuan teknologi di bidang penerbangan mulai membuka kemungkinan baru. Langit di atas khatulistiwa perlahan dilihat bukan lagi sebagai ruang kosong, melainkan sebagai jalur penghubung yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi. Seiring berkembangnya teknologi pesawat terbang di berbagai belahan dunia, pemerintah kolonial dan kalangan industri di Hindia Belanda mulai memandang udara sebagai sarana strategis untuk mempercepat komunikasi dan transportasi antar pulau. Pesawat yang sebelumnya dianggap sekadar eksperimen teknologi perlahan, berubah menjadi alat mobilitas yang mampu menembus batas-batas geografis kepulauan. Lapangan-lapangan terbang sederhana mulai dibangun, sementara penerbangan perintis dilakukan untuk membuktikan bahwa jalur udara dapat menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah kolonial yang luas ini. Pada akhir dekade 1920-an, gagasan tentang jembatan udara itu mulai menjadi kenyataan. Penerbangan perintis membuka jalan bagi lahirnya layanan penerbangan sipil di Hindia Belanda, menandai babak baru dalam sejarah transportasi di Nusantara. Sejak saat itu, langit khatulistiwa tidak lagi sekadar hamparan udara yang sunyi, tetapi berubah menjadi jalur mobilitas baru. Sebuah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan pulau-pulau, mempercepat arus manusia, barang, dan kekuasaan kolonial di kepulauan ini. Sebelum jaringan penerbangan reguler terbentuk di Hindia Belanda, masyarakat Batavia lebih dulu dibuat terpukau oleh sebuah peristiwa yang terasa hampir seperti keajaiban. Pada Oktober 1927, seorang penerbang Belanda bernama Letnan Koppen melakukan perjalanan luar biasa. Terbang dari Belanda menuju Jawa dengan pesawat Fokker yang diberi nama Pos Duif, yang berarti merpati pos. Perjalanan ini bukan sekadar penerbangan biasa. Jarak yang ditempuh ribuan kilometer, melintasi benua dan lautan, sesuatu yang pada masa itu hampir sulit dibayangkan. Kabar tentang penerbangan tersebut perlahan sampai ke Batavia, memicu rasa penasaran masyarakat yang mengikuti perjalanannya dengan penuh antisipasi. Dan ketika akhirnya pesawat bermesin 3 itu muncul di langit Batavia dan mendarat dengan mulus di lapangan terbang Cililitan pada pukul 16.30, suasana seketika berubah menjadi euforia. Bagi banyak orang yang menyaksikannya, momen itu terasa seperti menyaksikan masa depan, ketika jarak yang dahulu ditempuh berminggu-minggu, suatu hari bisa dilalui melalui udara. Pejabat kolonial, pedagang, hingga masyarakat pribumi memadati lapangan terbang untuk menyaksikan langsung kedatangan sang perintis. Sorakan hore menggema ketika roda pesawat menyentuh tanah. Bagi banyak orang yang hadir saat itu, momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa suatu hari nanti, jarak antara Amsterdam dan Batavia tidak lagi harus ditempuh berbulan-bulan dengan kapal laut. Keberhasilan penerbangan Koppen tidak hanya menjadi sensasi publik, tetapi juga memicu visi bisnis yang besar. Direktur Perusahaan Penerbangan Kerajaan Belanda, KLM, Albert Plesman, segera melihat peluang untuk mengembangkan jaringan penerbangan di Hindia Belanda. Bersama sejumlah tokoh industri dan rekan bisnis seperti Delprat, ia datang langsung ke Hindia Belanda untuk melakukan apa yang bisa disebut sebagai diplomasi udara. Mereka bertemu dengan pengusaha perkebunan besar serta pejabat pemerintah kolonial
untuk menggalang dukungan finansial dan politik bagi pembentukan maskapai penerbangan lokal. Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada 16 Juli 1928, lahirlah sebuah perusahaan baru bernama Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaartmaatschappij (KNILM), yaitu perusahaan penerbangan Kerajaan Hindia Belanda. Maskapai ini menjadi pionir penerbangan sipil di Hindia Belanda dan dirancang untuk menghubungkan kota-kota utama di kepulauan yang luas ini. Puncak dari segala persiapan itu tiba pada 1 November 1928. Di bawah langit cerah Batavia, sebuah upacara peresmian bersejarah digelar di lapangan terbang Cililitan. Hadir dalam seremoni tersebut tokoh-tokoh penting pemerintahan dan dunia dirgantara. Di antara mereka tampak Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graaf serta tokoh militer penerbangan Willem Snyders. Para anggota Dewan Hindia, Volksraad, dan pimpinan perusahaan-perusahaan besar juga turut hadir, termasuk pejabat dari perusahaan pelayaran kolonial seperti Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM). Suasana upacara terasa khidmat sekaligus penuh harapan. Dalam pidato-pidato yang disampaikan, para pembicara menekankan bahwa penerbangan sipil bukan sekadar moda transportasi baru, melainkan simbol kemajuan peradaban modern. Momen paling simbolis terjadi ketika Gubernur Jenderal de Graaf melangkah menuju roda sebuah pesawat Fokker bermesin 3. Di sana terpasang sebuah balok penahan kecil dari kayu yang diikat dengan rantai perak. Dengan gerakan sederhana namun syarat makna, ia menyingkirkan balok tersebut, seolah membuka jalan bagi masa depan penerbangan di Hindia Belanda. Begitu balok pengganjal itu disingkirkan, mesin pesawat mulai menderu. Suara baling-baling yang berputar menandai dimulainya babak baru transportasi di Nusantara. Pesawat pertama lepas landas dari Batavia menuju Semarang, menembus langit tropis yang cerah. Tidak lama kemudian, pesawat kedua mengikuti dengan tujuan Bandung. Kedua penerbangan tersebut menjadi penerbangan sipil reguler pertama di Hindia Belanda. Bagi para saksi yang berdiri di landasan hari itu, pemandangan pesawat yang perlahan mengecil di cakrawala membawa makna yang lebih dalam dari sekadar perjalanan udara. Ia menandai berakhirnya sebagian isolasi geografis yang selama berabad-abad memisahkan kota-kota di kepulauan ini. Jarak kini tidak lagi menjadi penghalang mutlak, melainkan tantangan yang dapat ditaklukkan dengan teknologi. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan perdana tersebut adalah Fokker F-7B-3M, pesawat legendaris yang dikenal luas sebagai Fokker Trimotor karena memiliki 3 mesin. Pada akhir 1920-an, pesawat ini dianggap sebagai salah satu standar emas penerbangan sipil dunia. Pesawat ini ditenagai oleh 3 mesin radial 9 silinder Wright Whirlwind J6, masing-masing berkekuatan sekitar 300 tenaga kuda. Dalam konfigurasi sipilnya, kabin pesawat mampu mengangkut 8 penumpang dalam ruang tertutup yang relatif nyaman untuk ukuran zamannya, lengkap dengan jendela yang dapat dibuka. Kecepatan jelajahnya berkisar antara 160 hingga 180 km per jam, dengan bentang sayap mencapai 21,7 meter dan panjang badan sekitar 14,5 meter. Pesawat ini memiliki desain monoplane yang modern. Sayapnya terbuat dari kayu lapis, sementara badan pesawat menggunakan rangka baja yang dilapisi kain. Kombinasi teknologi yang khas pada era penerbangan awal. Setelah peresmian tersebut, maskapai penerbangan Hindia Belanda, KNILM,
Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaartmaatschappij, mulai menjalankan jadwal penerbangan reguler yang menghubungkan kota-kota utama di Jawa. Rute Batavia-Bandung beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu, sementara rute Batavia-Semarang dilayani setiap hari. Pada tahun 1929, jalur penerbangan ke Semarang ini bahkan diperpanjang hingga Surabaya, memperluas jaringan udara yang mulai terbentuk di atas Pulau Jawa. Meski menghadirkan kemajuan teknologi yang luar biasa, penerbangan sipil pada tahun 1928 masih merupakan kemewahan yang hanya dapat dinikmati kalangan terbatas. Tarif tiket penerbangan sekali jalan yang diberangkatkan dari lapangan terbang Cililitan di Batavia pada masa itu telah ditetapkan dengan besaran yang berbeda sesuai jarak dan lama perjalanan. Untuk rute Batavia menuju Bandung yang ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit, tarif tiketnya adalah sebesar 15 gulden. Sementara itu, bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan lebih jauh menuju Semarang, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam 30 menit, dikenakan tarif sebesar 30 gulden. Ketentuan tarif ini menunjukkan perbedaan harga yang disesuaikan dengan durasi penerbangan serta jarak antar kota yang dilayani. Harga tersebut tergolong sangat mahal pada masanya. Sebagai perbandingan, gaji bulanan seorang juru tulis atau pegawai rendahan pribumi seringkali masih berada di bawah 20 gulden. Artinya, satu tiket penerbangan Batavia-Semarang dapat setara dengan lebih dari 1 bulan penghasilan pekerja biasa. Tidak mengherankan jika penumpang awal penerbangan ini didominasi oleh pejabat pemerintah kolonial, pengusaha perkebunan besar, serta kalangan elit. Kisah lahirnya penerbangan sipil di Hindia Belanda bukan sekadar cerita tentang pesawat yang mulai melintasi langit tropis. Ia adalah kisah tentang bagaimana teknologi, kekuasaan, dan kebutuhan mobilitas bertemu di wilayah yang terbentang luas di bawah garis khatulistiwa. Dari landasan sederhana di kota-kota pelabuhan hingga jaringan rute yang menghubungkan pulau-pulau besar, penerbangan sipil perlahan membentuk sebuah jembatan udara yang mengatasi jarak yang selama berabad-abad menjadi penghalang utama di Kepulauan Nusantara. Di satu sisi, penerbangan ini lahir dari kepentingan kolonial, mempercepat komunikasi, administrasi, dan pergerakan ekonomi dalam wilayah kekuasaan yang sangat luas. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membawa warisan yang melampaui zamannya. Infrastruktur bandara, pengalaman teknis, serta jaringan rute yang terbentuk pada masa itu menjadi fondasi bagi perkembangan penerbangan di Indonesia setelah kemerdekaan. Langit khatulistiwa yang dahulu hanya dilintasi burung dan kapal layar imajiner para pelaut, perlahan berubah menjadi ruang mobilitas baru. Pesawat-pesawat awal yang sederhana membuka kemungkinan baru, memperpendek jarak antar pulau, mempercepat arus informasi, dan membentuk cara baru memandang ruang kepulauan. Apa yang dulu merupakan perjalanan berminggu-minggu lewat laut, mulai berubah menjadi hitungan jam di udara. Karena itu, sejarah penerbangan sipil di Hindia Belanda dapat dipahami sebagai awal dari transformasi besar dalam konektivitas Nusantara. Jembatan udara yang lahir pada masa kolonial pada akhirnya menjadi bagian dari proses panjang menuju integrasi wilayah Indonesia modern. Sebuah warisan sejarah yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara manusia menghubungkan ruang, waktu, dan masyarakat di bawah langit yang sama.